Miss Rani di pertemuan minggu kedua. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi kedua kita, yaitu tentang konflik Kuba. Silahkan kalian persiapkan buku paket dan buku catatan sebelum Miss menjelaskan. Nah, jika sudah mempersiapkan buku catatan dan buku paket kalian, silakan dengarkan dan perhatikan penjelasan dari Miss tentang konflik Kuba. Konflik Kuba merupakan salah satu konflik kontemporer yang terjadi di dunia. Nah, sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut mengenai Kuba dan konfliknya, Miss Rani akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang konflik Kuba. Kuba itu merupakan salah satu negara kecil yang berada di wilayah benua Amerika, tepatnya di Amerika Latin. Nah, posisinya seperti ini merupakan peta dari negara Kuba yang terletak di wilayah Amerika Latin. Negara Kuba ini merupakan negara dengan ideologi komunis. Sedangkan posisi negara Kuba sangat dekat posisinya dengan negara Amerika yang superpower dan berideologi liberalisme. Nah, hal inilah yang menjadikan terjadinya konflik Kuba, karena posisi ideologi dan posisi strategisnya di Kuba dengan Amerika Serikat yang berbeda tadi mengakibatkan Amerika menekan komunisme yang ada di Kuba saat itu, karena pada saat itu adalah pada masa Perang Dingin. Nah, sehingga nanti muncullah konflik antara Amerika Serikat dan negara Kuba. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video ini tentang konflik Kuba lebih lanjut. Revolusi Kuba atau biasa disebut juga dengan konflik Kuba atau bisa dikenal juga dengan yang namanya krisis Kuba. Jadi, Kuba ini adalah negara yang terletak di Teluk Meksiko, Laut Karibia. Sebelah utara Kuba berbatasan dengan Amerika Serikat dan Bahamas. Batas selatan Kuba berbatasan dengan Jamaika dan sebelah timur berbatasan dengan Haiti, lalu sebelah barat berbatasan dengan Teluk Meksiko. Kuba ini pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus pada tanggal 28 Oktober 1942. Nah, karena ditemukan oleh Christopher Columbus, lalu Kuba ini menjadi hak milik Spanyol. Nah, sejak saat itulah Kuba menjadi koloni dari Spanyol. Namun, karena dijajah oleh Spanyol, lalu pada tahun 1895 muncul gerakan untuk menuntut kemerdekaan atas Spanyol yang dipimpin oleh Jose Marti. Nah, perang kemerdekaan ini didukung oleh Amerika Serikat. Lalu, revolusi dari Kuba ini secara umum lahir karena keterpurukan dalam segala bidang. Jadi, revolusi ini biasanya muncul akibat dari berbagai tekanan dan kemunduran atau keterpurukan di dalam segala bidang di negara tersebut. Nah, begitu juga dengan revolusi Kuba. Revolusi Kuba ini terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang terjadi di Kuba saat itu. Salah satunya ialah dilatar belakangi karena adanya kepemimpinan dari Fulgencio Batista. Fulgencio Batista ini menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang dan sangat menyengsarakan rakyat. Pada masa pemerintahannya banyak sekali terjadi tindakan korupsi.
oknum polisi juga melakukan tindakan korupsi dengan cara menyuap atau perjudian ilegal. Lalu, faktor yang kedua adanya intervensi Amerika Serikat. Jadi, pada masa Perang Dingin ini muncul dua negara superpower, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet ini memandang wilayah Amerika Latin sebagai wilayah untuk memperluas pengaruh komunisme. Sedangkan Amerika Serikat melihat kawasan Amerika Latin sebagai garis pertama pertahanannya untuk menghadapi komunisme, di mana Amerika Latin ini merupakan wilayah atau terdapat di Amerika Latin itu negara Kuba. Nah, krisis Kuba akhirnya berakhir dengan kesepakatan Nikita Khrushchev dengan JF Kennedy. Amerika Serikat berjanji tidak akan menganeksasi Kuba dan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Penyelesaian krisis ini tentu membuat lega seluruh rakyat di dunia. Nah, tadi merupakan penjelasan dari Miss tentang konflik Kuba atau biasa disebut dengan krisis Kuba. Nah, kesimpulannya adalah bahwa krisis Kuba merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di dunia yang membayangi ketegangan antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, pasalnya, karena ketegangan dua negara tersebut menjadikan hampir terjadi yang namanya perang nuklir yang membahayakan bagi dunia. Namun, tercatat dalam sejarah bahwa pada tahun 1962 konflik tersebut berakhir dengan ditandai nanti adalah pemimpin dari Uni Soviet, yaitu Nikita, yang akhirnya mau bersepakat dengan negara Amerika Serikat. Nah, itu tadi kesimpulan dari Miss dan penjelasan dari Miss mengenai konflik atau krisis Kuba. Silahkan kalian kerjakan latihan yang ada di Edmodo dan jangan lupa kumpulkan dengan tepat waktu. Ya, selamat mengerjakan, selamat belajar.
dan tetap jaga kesehatan. See you!